Lalu apa pencirian kalau orang sudah sampai ke level yang keempat? Indikatornya, orang-orang ini tidak lagi mencari ketenangan, tapi lebih dari itu dia sedang berhadapan dengan sumber ketenangan itu. Dia kalau ibadah bukan lagi mencari sesuatu untuk dirinya, tapi menyembah Allah karena Allah layak disembah. Memuji Allah karena Allah layak dipuji. Sudahkah kita begitu? Atau kita masih egois? Sholat karena mencari ketenangan. Kalau nggak tenang, nggak sholat dong. Baca waqiah supaya rezekinya lancar. Kalau nggak lancar, nggak baca waqiah dong. Nah, orang yang keempat ini, semoga semua kita sampai di level ini walaupun di awal. Baru di gerbang ruh itu udah cukup. Udah selamat tuh dunia akhirat ya. Sudah berpulang ke hadirat Allah, nanti perjalanannya akan disempurnakan oleh Allah. Beribadah menyembah Allah karena Allah layak disembah. Kita banyak utang jasa kepadanya dan dia paling layak untuk kita abdikan diri kita kepadanya. Nah, kalau sudah sampai di level ini level ruh. Orang ini nyembah Allah, mau khusyuk nggak khusyuk dia sembah. Mau nikmat nggak nikmat, Tuhan dia bukan nikmat, Tuhan dia sang pemberi nikmat. Yang sampai di level ini, dia nggak butuh pembuktian dalil ini, dalil itu, paham ini, paham enggak. Yang bagi dia, Allah lah bukti bahwa Allah adalah Tuhan. Jadi Allah membuktikan dirinya dengan dirinya, zatnya dengan zatnya. Nggak perlu lagi pembuktian selain Allah. Emang Allah itu kurang sempurna sehingga membutuhkan yang lain untuk membuktikan ada dia. Bapak, saudara, sahabat yang dimuliakan Allah, manusia itu ketika hendak mau mengenal sesuatu, ada yang menggunakan intelektualnya semata, pinternya, cerdas otaknya. Sedangkan otak kita itu nggak bisa memikirkan sesuatu yang tidak terlihat. Jadi akal kita punya kelemahan, tidak bisa memahami sesuatu yang dia tidak bisa lihat kecuali pakai analog. Harus ada analog, harus ada semacam kias ya. Jika nggak begitu dia nggak sanggup. Maka sebanyak ini kita ketemu orang, kita nggak bisa ingat orang yang kita nggak kenal. Jadi hanya mampu mengingat yang kita kenal. Apabila ingin menakar pengetahuan tentang Allah dengan pikiran, ini nggak akan berhasil. Itu sebabnya dalam bab ini banyak tingkatan-tingkatan manusia ya. Nah, berdasarkan itu, tingkatan orang mengenal Allah itu ada 4. Di kitab ini disebutkan 3, tapi saya tambahkan jadi 4. Ya. Yang pertama, tingkatan orang-orang yang tidak berilmu, tapi mereka taklid, mengikut saja. Ya. Apa kata orang tua-tua dulu, apa kata guru-guru, udahlah, saya ikut aja, gitu ya. Apa kata orang tua, kata orang dulu, karena mereka tidak sanggup mengoptimalkan akal pikiran, maka mereka taklid. Apa arti taklid? Mengikuti sesuatu tanpa mengetahui dalil atau rasionalisasinya. Ya, kita kalau menakar sesuatu kan kita butuh semacam hujjah, dalil, bukti. Nah, ada pembuktian. Nah, orang-orang ini nggak perlu pembuktian. Karena kalau pakai fisik, Allah nggak terlihat secara fisik. Ini versi mereka. Ya. Tapi mereka percaya bahwa ada Allah, namun tidak dengan bukti. Cukup, oh saya punya orang tua saya soleh. Saya punya guru saya baik, saya ngikut akidah dia aja. Nah, ini orang-orang yang tidak berilmu. Yang kedua, kalau tadi orang tidak berilmu atau kita sebut awam, ya, orang awam. Jadi ini boleh disebut dengan ma'rifatul awam. Pengenalan orang awam terhadap Allah, taklid.
Yang kedua, level kedua, ma'rifatul uqala. Ma'rifat orang-orang yang berakal. Nah, orang berakal ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah, ini bermacam-macam juga. Ada uqala minal ulama. Ada orang berakal di kalangan ahli agama. Maka orang-orang ini akan mencoba mencari dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Orang ini disebut kelompok tekstual. Oh, dia cari teks, dalilnya ini nomor sekian, ayat sekian. Tapi syarat untuk bisa seperti ini satu, percaya dulu dengan Al-Quran. Kalau nggak percaya Al-Quran, gimana mau pakai dalil Al-Quran? Nah, ada kelompok orang berakal yang lain, yang kita sebut dengan para cendekiawan, para filosof, para pemikir. Ya kalau di kampus, ya mungkin filosof, doktor, profesor. Dia membuktikan bahwa Allah itu ada dan percaya kepada Allah bukan hanya dengan pembuktian nomor ayat, nomor surat. Tapi dia memikirkan secara akal, secara rasio, Allah itu bisa dibuktikan bahwa dia ada. Allah itu kan cuma sebutan, Pak. Kalau orang Arab, baik dia Muslim, non-Muslim, Muslim ataupun Kristiani, ataupun Yahudi, ataupun musyrik, itu nyebut Tuhan itu Allah. Jadi kita kalau ke Libanon, ke Syam, ke Mesir, nyebut Allah itu ya sama. Hanya beda mensifatinya. Jadi orang Islam, orang non-Islam di Arab itu menyebut Tuhan itu Allah. Sama dengan orang Indonesia, nyebut Tuhan ya sama Tuhan. Namun, keyakinan mengenai sifat yang ada pada yang disebut Allah itu ini yang berbeda. Di kalangan orang Islam sendiri sudah berbeda, apalagi di kalangan non-Muslim, ya, apalagi di kalangan orang-orang musyrik, apalagi di kalangan Yahudi, nyebutnya sama. Ya. Tapi sifat yang diyakini yang berbeda. Jadi sama nggak Tuhan kita, Allah kita dengan agama lain? Sebenarnya sama, tapi persepsi tentang yang disembahin yang beda. Nah, orang kalau terjebak di sini, ini bisa terjebak pada yang kita sebut pluralisme. Oh, Tuhannya sama. Tunggu dulu. Walaupun Tuhannya sama, tapi persepsi keyakinan kita terhadap Tuhan kan beda-beda. Kalau orang-orang Kristiani menganggap Allah itu Bapa, untuk menunjukkan hubungan dekat antara yang disembah itu Tuhan dengan yang menyembahnya dianggap sebagai anak. Kalau dalam Islam itu ada dua pendekatan. Ada Allah yang tidak bisa dibayangkan, ada Allah yang sangat penyayang. Namun di dalam Al-Quran, Allah mengenalkan diri sebagai zat yang maha penyayang itu lebih banyak daripada Allah yang tidak bisa dibayangkan. Nanti dipanjang di sini. Maka di sini muncullah ahli yang kita sebut dengan ahli kalam, ya, ahli tauhid, ahli filsafat. Itu di sini Pak ilmunya. Jadi filsafat itu masuk ke dalam ilmu ma'rifat uqala, ma'rifat orang-orang yang berakal. Di situ masuknya. Lalu yang ketiga, ma'rifatu ahlil qulub. Ma'rifat orang-orang yang mempunyai hati nurani. Apa ma'rifat orang yang punya hati nurani? Mereka, kalau yang pertama dan kedua, itu masih bersifat zahir. Jadi pembuktiannya masih pembuktian zahir. Kalau yang ketiga ini pembuktiannya sudah mulai spiritual. Orang-orang ini
membuktikan ada Allah dengan pendekatan hati. Di hati itu ada rasa, ada zikir, ada kedamaian, ketenangan. Nah, orang-orang di sini membuktikan Allah itu ada dengan cara melakukan meditasi. Kalau orang non Muslim ya, kalau dia Muslim dia mencoba mencari dengan zikir, ya, dengan latihan-latihan kolbu, latihan-latihan kontemplasi, perenungan. Kalau tadi mikir, sekarang semacam tadabbur ya. Kalau tadi pakai akal mutlak, sekarang pakai kolbu. Kolbu itu kerjaannya dua aja, mengingat, menyebut, mengingat, menyebut. Bagaimana cara mengingat? Yang diingat belum dikenal, maka paling tinggi ya mengingat. Namun paling dasar menyebut. Maka zikir kita Bapak Ibu itu baru zikir menyebut. Subhanallah, 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 baru nyebut aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu baru nyebut, belum ingat. Karena kalau kita ingat tuh bisa nangis setiap saat. Bisa antara pingsan nggak pingsan kita kalau ingat Allah. Ya. Ahli kolbu ini ada pada orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat sufi. Mereka bicaranya sudah dengan kolbu. Nah, di sini supaya mendapatkan kebeningan kolbu, biasanya mereka melakukan terapi-terapi kolbu. Membersihkan kolbu dari syirik, membersihkan kolbu dari iri, dengki, sifat sombong, ria. Ini karakter mereka. Jadi membersihkan diri dari kegelapan-gelapan noda-noda yang menempel pada kolbu. Ini penciriannya. Jadi kalau ada kiai, guru, syekh, tuan guru, buya, ustadz berbicara bagaimana membersihkan kolbu, dia lagi bicara di bab yang ketiga ini, level ketiga, dan ini sudah tinggi. Ya, nah, kita minimal di sana Pak. Ada yang nomor 4, tingkatan tertinggi orang mengenal. Itulah yang disebut di dalam hadis Imam Muslim. Nabi ditanya mengenai apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan memandangnya. Kita menyembah. Kita nggak nyembah tembok, kita nggak nyembah batu bata yang disusun menjadi Ka'bah, tapi kita menyembah yang memuliakan Ka'bah. Kita nggak menyembah Hajar Aswad, tapi kita menyembah yang memuliakan Hajar Aswad. Kita nggak menyembah Nabi Muhammad, kita menyembah yang disembah oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu setiap kali sholat, beliau merasakan dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu terasa dialognya oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi disebut ma'rifat ahli kolbu, sekarang disebut ma'rifat ahli ruh. Orang-orang yang ahli rohani. Kalau kelompok pertama, kedua, ketiga itu ada kelemahan semua. Kelompok pertama, dia percaya tapi kok nggak pakai dalil, nggak pakai pembuktian. Yang kedua, pakai dalil, cuma sayangnya tidak semua dalilnya mengantarkan kepada Allah. Itu sebabnya tidak sedikit orang-orang yang berdalil dengan akal kemudian terjebak. Jika pendalilannya tidak dapat cahaya wahyu, mengikuti pola-pola yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang ini akan gagal menemukan Allah dalam pendalilannya, dalam pembuktian akalnya. Tapi kalau sanggup menemukan dalilnya, baik rasionalisasi ataupun indeks-indeks ayat dan hadis, maka mereka berhasil menjadi ahli agama, ahli debat. Yang ketiga, ahli kolbu. Di kolbu ini masih ada kelemahan, yaitu penyakit-penyakit kolbu. Ini yang menghalangi seseorang untuk mengenal Allah. Tapi di ruh, pada ruh yang kelompok yang keempat, itu tidak ada lagi penghalang antara dia dan Allah. Nah,
Ruh itulah Bapak Ibu yang melakukan Allah, yang disebutkan di dalam Al-Quran, kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwasannya ruh itu adalah urusan Robku. Nah, di ruh itu banyak rahasia-rahasia yang itu antara Allah dan sang hamba. Itu surah Al-Isra ayat 85 ya Bapak Ibu. Mereka bertanya kepada engkau, mereka itu ahli kitab, bertanya kepadamu, hai Muhammad, mengenai ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwasannya ruh itu urusan Robku. Ya. Oleh karena itu, ruh itu, karena dia urusan Allah, berarti tidak ada rahasia-rahasia yang dia pegang untuk mengenal Allah. Dia punya kunci-kunci khas yang tidak dimiliki oleh orang awam, tidak dimiliki oleh orang berakal biasa, tidak dimiliki oleh orang-orang yang cuma mengandalkan kolbu. Kalau kolbu itu cirinya wiridnya panjang, zikirnya banyak. Tapi kalau ar-ruh, orang-orang ini diamnya adalah koneksi kepada Allah, tidurnya adalah bercengkrama dengan Allah, geraknya adalah gerakan-gerakan yang semuanya menerjemahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang ini nggak perlu lagi zikir ngitung. Makanya Nabi itu kata Sayyidatuna Aisyah, yazkurullah fi kulli ahyan. Ingat Allah di setiap detik, setiap saat, detik per detik perlu ingat Allah. Kalau kita kan masih ngitung 33, 70, 100. Kalau giliran ada yang ngitung 1000, kita bilang ria. Padahal itu latihan aja, boleh-boleh aja sebenarnya. Bagaimana mengetahui Allah dengan ruh? Nah, dulu ada seorang imam, namanya Imam Dhunnun al-Misri. Orang pertama yang berbicara ma'rifat di kalangan salaf di negeri Mesir. Dhunnun al-Misri. Ada orang datang kepada beliau, nanya, "Hei Dhunnun, bagaimana cara engkau kenal Allah?" Apa jawaban beliau? "Araftu Rabbi bi Rabbi." Aku kenal Allah karena Allah memperkenalkan dirinya kepadaku. Jadi bukan aku yang kenal dia, tapi dialah yang mengenali dirinya. Kalau orang awam, wah, saya ngikut guru, ikut syekh, ikut kiai. Kalau orang berakal, gue pinter. Saya punya dalil, saya anak sekolahan, saya orang ahli agama, ahli dalil, hafal dalil. Masih dirinya. Kalau ahli kolbu, kolbuku bersih. Gitu. Kolbu yang bening. Nah, itu. Masih mengandalkan ada sisi keakuan. Keakuan, ana. Padahal yang boleh mengatakan ana, aku, itu cuma Allah. Yang boleh mengatakan aku dalam ubudiyah itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Toha yang 14 itu, Allah kemudian mengenalkan dirinya kepada Sayyidina Musa dengan kalimat innani anallah, la ilaha illa ana. Allah mengulang itu, innani ana Allah. Innani, di situ dia itu ada aku, sesungguhnya aku. Ana, akulah Allah. La ilaha illa ana. Tiada ilah, tiada yang berhak disembah kecuali ana, aku. Jadi yang berhak ngomong aku pada bab ini itu cuma Allah. Nah, jadi siapa yang kenal Allah? Hanya Allah yang bisa mengenal dirinya sendiri. Nah, jadi orang-orang ahli ruh ini sudah menghilangkan ego pintarnya, ego kesuciannya. Dia tidak merasa suci lagi. Dia tidak merasa pintar lagi. Juga nggak merasa bodoh. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam perjalanan perangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam surat Al-Anfal misalnya ayat 17, itu ada ayat yang menarik. Wa ma ramaita idza ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau yang memanah, memukul, menyerang, tapi Allah lah yang memanah. Ya. Berarti sudah hilang sisi keakuan hamba. Ya. Ini juga disebutkan dalam surah Al-Qasas ya, kullu syai'in halikun illa wajha. Semua sesuatu binasa kecuali wajahnya, zatnya.
berarti hilanglah semua ego, semua kesombongan, semua kepintaran. Ya. Jadi masuk, aduh, saya nggak bisa mikirin, nah masih saya. Ya. Saya pinter, masih saya. Nah, dalam bab yang keempat ini tidak ada lagi saya. Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi Allah itu bisa dikenal dengan kemurniannya, nah itulah yang dikenal oleh ahli ruh. Bisa dikenal dengan nama dan sifatnya, itu dikenal oleh kelompok ketiga ahli qalb. Maka mereka menyebut-nyebut nama Allah. Bisa dikenal dengan perbuatan-perbuatannya. Maka ini dikenal oleh ahli akal. Bisa dikenal dengan cara menirukan dalil orang berakal. Inilah dalil orang-orang taklid. Jadi, mengenal Allah itu bertingkat berdasarkan kesempatan yang Allah berikan sendiri, mulai dari perbuatannya, nama dan sifatnya, lalu zatnya. Ya, nah, ini pengantar untuk mengetahui sebenarnya kita mengenal Allah ini sudah di level yang mana. Ya, jadi zikir kita sudah di level yang mana? Zikirnya sama, tapi kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat itu berbeda. Nah, ini saya tadi mengantarkan tingkatan. Sekarang indikator kalau orang berzikir, beramal, dan dia masuk kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, biar tambah jelas kita posisinya di mana. Kelompok pertama orang-orang yang tidak berilmu, orang awam yang taklid, itu ketika dia beramal, yang dia cari adalah pahala. Pahala, keajaiban. Jadi kalau nggak ada iming-imingan pahala, dia nggak beramal. Makanya Nabi awal-awal berbicara kepada sahabat-sahabat, itu Nabi bicara tentang reward, benefit, yang kita sebut dalam bahasa agama sawab, pahala. Ternyata pahala itu bukan bahasa Arab, pahala itu bahasa Sanskerta, karma pala, itu dulu orang-orang Sanskerta berbicara. Balasan kebaikan, pahala. Ya. Kata karmanya hilang, tinggal pahalanya. Pahala itu bahasa Arabnya jaza atau sawab. Bahasa kita, bahasa Inggrisnya reward atau benefit. Kalau ada rahasianya, ada faedahnya, baru orang ini mau beramal. Rahasia apa? Benefit apa? Benefit yang sifatnya fisik. Baca zikir ini dapat pahala ini. Baca ayat ini rezekinya lancar. Nah, ini orang-orang yang ma'rifatnya masih ma'rifat awam. Zikirnya baru zikir awam. Ya. Jangan-jangan kita banyak di level ini. Coba, jangan berhenti di sini. Umur kita bertambah, seharusnya ruhaniah kita juga tambah dewasa. Ya. Harus naik minimal level kedua. Kenapa saya beramal? Harus ada dalilnya. Baik dalil yang tertulis atau dalil yang terpatri dalam akal pikiran kita. Dalil yang tertulis ya itu nomor, ya. Nomor ayat, nomor surat, hadis. Lalu dalil pemahaman. Nah, yang paling tinggi itu dalil pemahaman, bukan dalil mengetahui surat ini, ayat ini, hadis ini, nomor sekian. Bukan hanya itu, tapi memahami apa yang didalilkan. Nah, orang-orang begini, kalau zikir, dia butuh dalil yang tertulis dan dalil yang bisa terpatrikan, termakan oleh pikirannya. Nah, ini level 2 nih. Penciriannya 1. Jika dia zikir, dia minta dalil. Yang kedua, dia zikir, dia sholat, dia beramal, dia mencari makna. Kira-kira makna bacaan ini apa? Makna zikir ini apa? Maka mereka kalau beramal itu mencari penerjemahan teks. Nah, disinilah khusyuknya orang-orang yang berakal, orang-orang cerdas ini, itu khusyuknya dengan cara memahami apa yang dibaca. Mentok di situ. Maka orang-orang ini menganggap kalau nggak ngerti bahasa Arab nggak bisa khusyuk.
Nah, ini punya kelemahan juga karena banyak orang Arab ngerti bahasa Arab tapi nggak khusyuk-khusyuk juga kok, ya. Nah, maka Bapak Saudara yang makan Allah, ketika kita mengartikan mencari indikator indikasi siapakah orang-orang yang mengenal Allah, bagaimanakah zikirnya? Zikirnya sampai di level mencari pemahaman, mencari pendalilan, pembuktian secara akal. Lalu kalau kita sudah sampai pada level ketiga, apa indikator yang ada pada diri kita kalau kita beramal? Orang-orang yang ketiga ini lebih menarik lagi nih. Mereka biasanya kalau zikir itu mencari kedamaian, sholat itu mencari kekhusyuan, mencari apa yang kita sebut renungan batin lah, kontemplasi, kedamaian, ketenangan hati. Itu yang dicari, yang didambakan ketenangan itu yang didambakan selalu dan selalu. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara sudah sampai di level ini, itu yang selalu didambakan yang tadi. Syukur-syukur kalau kita sudah sampai di level ini. Ini sudah level yang tinggi. Level 3 itu sudah tinggi. Orang-orang ini jika dia menjadi guru, dia ada ketenangan luar biasa yang dalam di dalam kalbunya. Jika dia orang tua, dia akan punya kedalaman, ketenangan dalam merawat, mendidik anak-anaknya. Jika dia seorang guru, seorang pekerja, dia akan bekerja dengan hatinya, ngajar dengan hatinya. Nah, ini orang-orang yang setelah sampai di kalbu, dia mencari ketenangan. Kalau kalbunya nggak nyaman, ditinggalkan. Itulah makom sahabat Nabi ketika Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, ketika engkau tidak ada, kami nggak bertemu engkau, bagaimana cara menentukan ini baik atau buruk?" Nah, itulah bahasa bebasnya. Apa jawaban Nabi? Istafti qalbak. Tanya batin, tanya kolbumu. Mintalah fatwa, petuah ke dalam kolbu. Nah, ini Nabi sendiri yang mengajarkan. Jadi indikator orang sampai di level 3 ini, dia sudah bisa berdialog dengan dirinya sendiri. Dia mengerti, ini suara setan, suara nafsu, ini suara kolbu. Kolbu ini lagi terganggu atau nggak terganggu? Terganggunya dengan iri, dengki, sombong, lalai. Orang ini sangat mengerti dengan kondisi kolbunya. Ya, masih bisa nggak orang-orang yang di level ini terhinggapi was-was? Masih. Tapi was-wasnya tidak terlihat secara fisik. Dia terlihat di dalam dirinya, di dalam kolbunya. Ya. Kenapa? Karena kolbu masih bisa terganggu. Nah, lalu apa pencirian kalau orang sudah sampai ke level yang keempat? Indikatornya apa? Indikatornya orang-orang ini tidak lagi mencari ketenangan, tapi lebih dari itu dia sedang berhadapan dengan sumber ketenangan itu. Dia kalau ibadah bukan lagi mencari sesuatu untuk dirinya, tapi menyembah Allah karena Allah layak disembah. Memuji Allah karena Allah layak dipuji. Sudahkah kita begitu? Atau kita masih egois? Sholat karena mencari ketenangan. Kalau nggak tenang, nggak sholat dong. Baca waqiah supaya rezekinya lancar. Kalau nggak lancar, nggak baca waqiah dong. Jangan-jangan kita masih begitu. Nah, orang yang keempat ini, semoga semua kita sampai di level ini walaupun di awal. Baru di gerbang ruh itu udah cukup. Udah selamat tuh dunia akhirat. Ya. Sudah berpulang ke hadirat Allah, nanti perjalanannya akan disempurnakan oleh Allah. Beribadah, menyembah Allah, karena Allah layak disembah. Enggak karena ini lagi, itu lagi. Bukan karena saya ikuti. Bukan. Karena Allah layak disembah. Kita banyak utang jasa kepadanya, dan dia paling layak untuk kita abdikan diri kita kepadanya. Kalau sudah sampai di level ini level ruh. Orang ini nyembah Allah, mau khusyuk nggak khusyuk, dia sembah. Mau nikmat nggak nikmat, Tuhan dia bukan nikmat, Tuhan dia sang pemberi nikmat. Yang sampai di level ini,
Dia nggak butuh pembuktian dalil ini, dalil itu, paham ini, paham enggak. Yang bagi dia Allah lah bukti bahwa Allah adalah Tuhan. Jadi Allah membuktikan dirinya dengan dirinya, zatnya dengan zatnya. Nggak perlu lagi pembuktian selain Allah. Emang Allah itu kurang sempurna sehingga membutuhkan yang lain untuk membuktikan ada dia. Gitu. Kira-kira seperti itu tingkatan-tingkatan lalu indikator-indikatornya. Dan yang paling penting di tingkatan keempat ini, hilanglah anania, hilanglah ego seorang hamba, hilanglah sisi dirinya, subjektivitasnya hilang. Dia tenggelam, dia larut dalam keasikan menyembah yang maha indah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan ayat surah Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami di juru alam semesta dan di dalam diri mereka. Sehingga jelas lagi bagi mereka bahwasannya dialah Allah, hanya dialah al-haq. Dialah yang maha real, dialah yang maha nyata. Selain dia halikun, selain dia tiada, hanya dialah yang maha ada. Selain dia diadakan, dialah yang mengadakan segala-galanya.